Makna dan karakteristik hukum. Seorang ilsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan, jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala merah, apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dari keselamatan orang pun dapat terjamin. B. Penggolongan hukum. Ada beberapa macam-macam pembagian hukum yang dibedakan berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, sifatnya, cara mempertahankannya, wujud, dan isinya. Contoh 1. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Ada dua jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 2. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Ada 5 jenis, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. 3. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada 2 jenis, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. 4. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada 3 jenis, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. 5. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada 2 jenis, yakni hukum negatif dan hukum positif. 6. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Ada 2 jenis, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. 7. Penggolongan hukum berdasarkan isinya. Ada 2 jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. 8. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada 2 jenis, yaitu hukum material dan hukum formal. C. Tujuan hukum. Menurut Nicholas Egbert Algra, tujuan hukum dalam masyarakat adalah 1. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. 2. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan. 3. Menegakkan fungsi-fungsi. D. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang diterapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman, dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang MK. Klarifikasi lembaga peradilan. 1. Lingkungan peradilan umum memiliki peran dalam proses pemutusan, pemeriksaan, dan penyelesaian suatu perkara dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan peradilan tinggi berfungsi untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat banding atau kedua. 2. Lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Tugas dari peradilan agama adalah
bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. 3. Lingkungan peradilan tata usaha negara berfungsi dalam proses penyelesaian sengketa yang berkait dengan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang ditimbulkan dalam bidang tata usaha negara di pusat maupun di daerah. 4. Lingkungan peradilan militer memiliki peran dalam penyelesaian proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi anggota TNI. 5. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berperan untuk melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan peradilan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. B. Peradilan agama. C. Peradilan militer. D. Peradilan tata usaha negara. E. Komisi yudisial. Tingkatan lembaga peradilan. Lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri atau PN. Merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tingkat kedua atau sering disebut pengadilan tinggi yang terbentuk oleh undang-undang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan tingkat ketiga atau sering disebut Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Peran lembaga peradilan. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu 1. Tidak merusak atau mencemarkan nama baik orang lain. 2. Menghargai hak hidup orang lain, tidak menganiaya apalagi membunuh. 3. Tidak melakukan perbuatan seperti menipu, merampok, mencuri, dan korupsi. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. 1. Mencuri uang di perusahaan tempat yang bekerja. 2. Melakukan tindak asusila di area publik. 3. Mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. 4. Berkomentar menghina di media sosial. 5. Menyalahgunakan IT. Contoh sanksinya yaitu hukum antara lain hukuman penjara, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati atau hukuman lainnya yang berlaku sesuai dengan undang-undang.